Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haudia Khaila Pradina Jahra dengan nama ilmiah Elais guinensis dari kelompok 2, kelompok ADPCAE, kelas 1B semester 1. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas tantangan, yaitu membuat esai yang bertema lingkungan dengan judul Program 4R untuk mengurangi sampah plastik. Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sementara itu, dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan mengikuti pula bertambahnya volume timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Komposisi sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah sampah organik sebanyak 60-70%, dan sisanya adalah sampah non-organik 30-40%. Sementara itu, dari sampah non-organik tersebut, komposisi sampah terbanyak kedua, yaitu sebanyak 14%, adalah sampah plastik. Sampah plastik yang terbanyak adalah jenis kantong plastik atau kantong kresek. Jamret 2015 menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam peringkat kedua dunia setelah Cina menghasilkan sampah plastik di perairan mencapai 187,2 juta ton. Hal itu berkaitan dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa plastik hasil dari 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia yang disingkat Aprindo dalam waktu 1 tahun saja telah mencapai 10,95 juta lembar sampah. Jumlah itu ternyata setara dengan luasan 65,7 hektar kantong plastik. Permasalahan sampah plastik tersebut apabila semakin banyak jumlahnya di lingkungan, maka akan berpotensi mencemari lingkungan. Mengingat bahwa sifat plastik akan terurai di tanah dalam waktu lebih dari 20 tahun, bahkan dapat mencapai 100 tahun, sehingga dapat menurunkan kesuburan tanah, dan di perairan plastik juga akan sulit terurai. Telah banyak kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, telah banyak juga teknologi yang dikembangkan sebagai upaya penanganan sampah. Namun masalah sampah belum juga bisa teratasi. Banyak faktor penyebab masalah sampah di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mengurangi sampah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan berdasarkan prinsip 4R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau memakai kembali, recycle atau daur ulang, dan replace atau mengganti. Selanjutnya, ada gerakan 4R untuk mengurangi kantong plastik. Para aktivis lingkungan sangat aktif mensosialisasikan pola hidup sehat dan lestari di lingkungan rumah tangga dengan mengusung tema mengurangi dan membatasi penggunaan kantong plastik. Secara umum, ada 2 pola kampanye yang digunakan. Yang pertama, kampanye negatif, yakni dengan mengedepankan dampak negatif dari kantong plastik terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Yang kedua, kampanye positif, dengan mengelola kantong plastik agar ramah lingkungan dan sehat. Selanjutnya, prinsip dasar 4R dalam pengelolaan sampah. Ada beberapa hal kreatif dan efektif yang bisa dilakukan dalam menangani sampah, yaitu menerapkan prinsip 4R, yaitu replace atau mengganti, reduce atau mengurangi, reuse atau memakai lagi, dan recycle mendaur ulang. Yang pertama, replace atau ganti dengan yang ramah lingkungan. Contoh yang dapat kita lakukan seperti ganti kantong kresek dengan keranjang bila ingin berbelanja, menggunakan botol minum yang dapat dipakai berulang kali, menggunakan tempat bekal kita sendiri daripada memakai styrofoam. Yang kedua, reduce atau mengurangi sampah. Contoh yang dapat kita lakukan seperti membawa tas belanja sendiri sebagai upaya mengurangi sampah kantong plastik. Selanjutnya, memilih barang yang kemasannya dapat didaur ulang, membeli kemasan isi ulang untuk sampo dan sabun daripada membeli botol yang akan menghabiskan uang kita, juga akan menambah sampah plastik. Yang ketiga, reuse atau menggunakan sisa sampah yang bisa dipakai. Contoh yang dapat kita bisa
lakukan adalah seperti menggunakan sisi kertas yang masih kosong, menggunakan kresek yang masih bersih untuk pembungkus barang, memanfaatkan pakaian atau kain-kain bekas untuk kerajinan tangan, perangkat pembersih atau lap, maupun berbagai keperluan lainnya. Yang terakhir yaitu recycle atau mendaur ulang sampah. Contoh yang dapat kita bisa lakukan adalah mengumpulkan barang bekas seperti majalah dan berkas untuk didaur ulang. Selanjutnya mengumpulkan bekas kaleng serta botol untuk didaur ulang. Dan yang terakhir, pakailah bahan kertas atau barang lainnya hasil dari daur ulang. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah masalah sampah di Indonesia tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah diharapkan agar lebih tegas dalam menggunakan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah sampah. Masyarakat di Indonesia juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama masalah sampah di Indonesia. Masyarakat dapat mengandalkan kreativitas mereka untuk mengelola sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual. Semoga dengan program 4R ini dapat mengurangi masalah sampah yang terjadi di Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.